Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu semua santri dan murid dan juga para pemirsa. Semoga video dengan judul bab 1 alinea yang kedua ini sebagai masukan sekaligus sebagai bukti dan sekalian sebagai pendalaman dan pengkajian bagi siapapun agar kalian betul-betul tahu dan mengerti agar membawa manfaat dalam kehidupan di dunia dan bermanfaat terutama dalam berbangsa dan bernegara. Para pemirsa, coba guru mulai menerangkan ya, kembali lagi sebelum disampaikan ini para pemirsa, fahami dulu video sebelum ini yang menerangkan tentang basmalah ya. Ada yang dengan judul Islam dan basmalahnya, ada juga dengan video judul basmalah dan isinya ya. Tatkala para pemirsa, murid dan santri paham tahu seperti itu, satu contoh para santri dan murid dan para pemirsa dan juga terutama karena ini sudah masuk ke ranah ke depan akan masuk kepada hukum di negara. Satu, guru berpesan terutama dari para hakim yang ada di Indonesia, baik dari kepolisian atau kejaksaan, atau juga kepada presiden yang sekarang atau presiden yang akan datang. Dan lebih khusus untuk semua seluruh warga bangsa Indonesia pahami betul-betul ini. Karena ini adalah dasar dan sangat dasar baik dari hukum, baik dari Al-Quran, baik dari Islam. Karena ini substansinya basmalah. Karena basmalah adalah sumber dari Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah sumber dari Al-Quran. Dan Al-Quran sumbernya dari hadis dan yang lain. Bila keluar dari hal yang dasar itu artinya salah atau menyimpang, itu menjadikan kerugian bangsa manusia. Maka melalui video ini guru menyampaikan untuk publik atau untuk umat. Satu contoh dengan kata Bismillahirrohmanirrohim. Apa yang terbesit para santri, murid, dan pemirsa, dan juga para hakim, para jaksa, kepolisian, tatkala ada kata basmalah atau diucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Itu ada kata yang paling simpel menerangkan suatu bahasa, dipahamkan ya hanya bahasa. Diterangkan kembali ini hanya bahasa. Jadi huruf diterangkan dengan bahasa artinya dengan menyebut nama Allah itu bahasa tafsir ya. Mempunyai sifat kasih sayang. Bukan berarti kalau orang yang beragama Islam, kalau mengucapkan dengan Bismillahirrohmanirrohim, orang itu belum tentu keadaan benar dan orang itu belum dikatakan dalam kebenaran. Dipahamkan bagi para pemirsa, khususnya umat. Ini hanya kalimat, ini hanya tulisan, ini hanya bahasa. Satu contoh Bismillahirrohmanirrohim. Bukan berarti kalau Anda mengucap itu Anda terus benar, itu bukan ya. Itu hanya bahasa atau ucapan. Jadi yang disebut benar adalah bahasa dan kalimatnya itu merujuk menyatu sesuai dengan yang dimaksud. Artinya bahasa dan makna dan perbuatannya itu sejalan. Ini masyarakat kadang umat tidak paham. Kalian melakukan keburukan, mengucapkan basmalah, kau katakan Anda dalam kebenaran. Orang lain kau kira guru, kiai, ulama mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, tapi perbuatannya menyimpang, perbuatannya melanggar hukum, perbuatannya merugikan negara. Kalian yakini dia dalam keadaan kebenaran, bukan para pemirsa. Siapapun boleh mengucap Bismillahirrohmanirrohim itu. Jadi kebenaran itu dilihat perbuatannya. Dipahamkan untuk umat yang tidak paham ya.
Satu contoh diulas-las dari video ini. Ada kalimat Bismillahirrohmanirrohim, dipahamkan ya. Ini simbol yang diyakini, yang diimani dunia. Ini simbol huruf Islam. Dipahamkan, ini bukan huruf Arab. Ini huruf Islam atau huruf Quran. Jadi Bismillahirrohmanirrohim ini huruf Islam, ya. Mempunyai arti yang diartikan mempunyai sifat kasih sayang. Hurufnya Islam, sifat kasih sayang ini sangat dominan dari perilaku agama Kristen atau Nasrani. Apa kesimpulan para pemirsa? Coba. Kalimatnya, hurufnya Islam, artinya kasih sayang. Perilakunya yang sangat dominan malah di Kristen. Lantas bagaimana? Bila didalami, simbol hurufnya Islam, perilakunya di Kristen. Di dalam huruf Islam ada kata mani dan rahim. Ini kata atau kalimat atau huruf. Mani menerangkan sifat kakang kawa. Rahim menerangkan ari-ari. Yang mengerti, yang mempunyai ilmu kakang kawa ada ari-ari. Ini ada di Nusantara, ada di Jawa. Lantas bagaimana? Maka adanya kawa, adanya ari-ari sejak di kandungan itu yang merahmati bangsa manusia untuk membentuk, menciptakan siapapun kalian manusia yang akan dilahirkan. Semoga diulas melalui video ini agar kalian terutama agama Islam dan agama Kristen kemarin yang kalian saling menghujat. Kedua-duanya kalian itu salah. Lebih salah lagi kalian yang beragama Islam. Kalian itu mempelajari tafsir. Orang lain kau suruh mengikuti tafsir Anda. Meskipun kalian apal Quran, ngerti kitab siapapun kalian yang beragama Islam. Kalau kalian saya tanya tidak mengerti, kalian itu tafsir. Ya. Jadi mani ini tulisannya, hurufnya Islam. Objeknya ini bahasa Jawa. Rahim objeknya di Jawa. Bila diterangkan dengan bahasa medis, ini di seluruh dunia, di setiap tubuh manusia, berada di setiap bapak dan ibu. Artinya bahasa Islam ini bahasa dari leluhur Jawa. Ini memberikan tuntunan kepada dunia agar mengerti tentang kehidupannya, mengerti tentang sejarahnya. Diulas lebih jauh oleh guru. Tatkala kata mani dan rahim, ini objeknya kakang kawa dan ari-ari, huruf simbol Islam, orang yang beragama Islam, baik kiai, ulama, seluruh dunia. Kalian mengataskan katana Nabi Muhammad diwakili kitab Quran. Yang dari Nasrani atau Kristen yang mengerti akan kasih sayang diwakilkan oleh beliau Isa Al-Masih. Di situ kitab Injil. Para pemirsa, murid dan santri, kalian terobsesi dengan orang Arab yang kalian yakini Muhammad. Muhammad selama itu manusia itu dilahirkan di dunia, pasti dia diikuti kakang kawa ari-ari. Mungkinkah Nabi Muhammad orang Arab, Nabi Adam, mengertikah dia dengan kakang kawa dan ari-ari? Itu ndak ngerti para pemirsa. Sama sampai selama ini, selama 2024 kita Anda semua yang berdebat memahami Injil. Kita meyakini, Anda meyakini Nabi Isa atau Yesus Kristus itu dilahirkan di dunia. Meskipun dia katanya tidak berbapak. Siapapun selama dilahirkan di dunia itu pasti diikuti namanya kakang kawa dan ari-ari. Apakah mungkin Bunda Maria, Isa Al-Masih, bapaknya, ibunya Nabi Muhammad, apakah ngerti ilmu kakang kawa di ari-ari? Tidak akan pernah ada seluruh dunia para pemirsa. Yang mengerti kakang kawa dan ari-ari itu ilmu dari Nusantara, dari leluhur kalian di Jawa.
Nah, ilmu inilah yang dikatakan ilmu selamat. Maka selama ini kita Anda yang terobsesi dari Injil ingin mendapatkan keselamatan. Kalau kita mengacu kepada substansi kehidupan bangsa manusia, bangsa yang dilahirkan atau yang terlahir di dunia. Apakah mungkin Isa Al-Masih itu ngerti kakang kawa di hari-hari? Muhammad apakah ngerti hari-hari? Ibrahim apakah ngerti kakang kawa di hari-hari? Tidak ngerti para pemirsa. Siapapun bangsa manusia lahir ke dunia awal. Bila tidak dikawal oleh air kawah. Bayi itu meninggal atau mati. Kemungkinan ibunya mati. Bila keluar dari rahim ibu, si kawah ini bila tidak membuka jalan dengan air itu. Maka selama ini, selama ada peradaban baik dari agama Nasrani di Indonesia, Islam di Indonesia, kalian tersesat, kalian terjerumus. Itu kitab-kitab pembual kalian imani. Putra-putrimu kalian pelajari itu. Negaramu lebih konyol dikurikulumkan. Tatkala bahwa mengerti isinya Bismillahirrahmanirrahim itu semua ada di Jawa. Nah dari Jawa ini maka leluhur kita mengatakan ilmu selamat. Ilmu selamat ini kalau ditulis para pemirsa dipahamkan ya. Kalau ditulis itu Islami. Bila alifnya ini dihilangkan menjadi salama. Salama ini bahasa makna di Jawa itu selamat. Karena ditulis menjadi huruf Quran. Pemirsa rakyat umat kalian tidak ngerti kok kira itu dari Arab. Substansi bahasanya selamat salama. Ditulis ini kok kira ini miliknya orang Arab. Bukan para pemirsa. Jadi bahasa dan keadaan dan kata di Jawa ditulis memakai huruf Quran. Itu milik Jawa, milik Nusantara. Satu contoh ada kata di sini. Tatkala manusia ingin selamat. Itu diajarkan untuk bersyukur. Orang bersyukur itu mengharapkan keselamatan. Orang selamat itu harus melakukan bersyukur. Maka leluhur kita, leluhur kalian untuk selamat. Maka kita ada namanya tradisi itu selamatan. Nah karena berubah bahasa. Selamatan agar selamat. Untuk selamat ya selamatan. Kalau sudah selamat ya selamatan. Sekarang berubah menjadi budaya ritual itu. Lah budaya ritual ini kok hukumi musyrik, syirik dilanggar. Orang Arab tidak mengajarkan. Ya memang tidak mengajarkan, orang Arab itu orang bodoh. Lantas bagaimana? Maka kalian rusak semua di Indonesia. Kitabmu, kitab bodoh, kiai ulamanya bodoh. Lah ini sudah 1400 tahun maka kalian bercerai. Kalian bertengkar, kalian menghujat. Satu contoh, kalian terobsesi tentang kata Muhammad. Muhammad diwakilkan orang yang mengajarkan bentuk syukur. Syukur diterangkan dengan kata bahasa alhamdu. Alhamdu di situ ada huruf lam. Kalau lamnya hilang jadi Ahmad. Maka Ahmad ini artinya terpuji. Makhluk yang terpuji ya makhluk yang bisa bersyukur. Bisa bersyukur ya selamatan itu. Selamatan yang ngerti leluhur, ngerti gaib, ngerti danya, ngerti leluhur, ngerti moyang. Berubah budaya ritual itu. Lah ini tidak ngerti kalian difitnah kitab penjajah. Penjajah membuat kitab dimasukkan di Quran, dimasukkan di hadis, dikurikulumkan. Ya negaramu rusak, kalian umat beragama Islam rusak. Kalian belum lahir, agamamu ada, kok kira itu kebenaran. Sehingga orang Kristen kok katakan salah, orang Hindu kok katakan salah, orang Buddha kok katakan salah, Kapitayan kok katakan salah, Kejawen kok katakan salah. Semua kok katakan salah, kalian tidak ngerti. Kitabmu itu kitab pembuatnya, itu yang membuat penipu dan penjajah para pemirsa. Lantas bagaimana kalau sudah seperti ini? Maka bersyukurlah. Melalui video ini guru sudah menyampaikan bahwa video ini sudah sangat kuat untuk sebagai bukti di dalam ranah-ranah hukum yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menyikapi dari peristiwa-peristiwa yang ada di negara, terutama tentang berbangsa dan bernegara,
terutama ke depan atau kemarin-kemarin yang sempat ada undang-undang sehingga agama yang lain semua kau katakan sesat. Dengan demikian video ini boleh dibawa ke negara. Artinya yang salah dan yang sesat adalah negara kita yang diwakili di Majelis Ulama Indonesia dan yang bermuara kepada Departemen Agama. Artinya yang sesat ini Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia. Maka kalau undang-undang atau aturan yang mengatakan ada ajaran sesat atau penodaan agama, ya itu yang harus diadili karena mereka yang salah. Semoga video ini mampu dibawa ke ranah hukum baik agama apapun dan siapapun karena ini sudah valid untuk memperjelas yang lain. Guru akan melanjutkan bab-bab yang selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.